Kembali ke jalan yang benar. Demikian renungan kita hari ini. Namun sebelum itu kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau kami hidup seperti apa yang kami mau dan bukan apa yang Tuhan mau. Ajari kami terus turut dengan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara terkasih, saya tumbuh dalam keluarga yang sangat religius atau rohani sekali. Sejak kecil saya selalu diajarkan tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Namun saat menginjak bangku kuliah, saya mulai menjauh dari Tuhan. Saya hidup di lingkungan yang baru. Ya, di sana ada kebebasan dan godaan untuk mengeksplorasi diri membuat saya perlahan-lahan meninggalkan prinsip-prinsip yang saya pegang sejak dulu. Saya mulai pandai berbohong. Saya mulai pandai menipu untuk mendapatkan keuntungan. Saya tahu apa yang saya lakukan itu keliru. Setiap kali setelah melakukan kesalahan, hati saya merasa begitu berat. Dipenuhi rasa bersalah dan rasa malu. Saya berusaha menyembunyikan dosa-dosa ini dari keluarga, teman-teman saya. Saya pura-pura semuanya baik-baik saja. Tersenyum, bahkan ikut beribadah, padahal di dalam hati saya begitu hancur. Saya merasa tidak pantas lagi untuk disebut anak Tuhan. Perasaan ini terus menumpuk hingga suatu malam saya merasa sangat-sangat lelah. Saya duduk sendirian di kamar dan mulai menangis. Saya merasa sudah sangat jauh dari Tuhan. Seolah-olah ada tembok tebal yang memisahkan kami. Saya teringat ajaran masa kecil saya tentang pengampunan. Tapi saya ragu, apakah dosa-dosa saya yang demikian besar ini dapat diampuni? Apakah Tuhan masih mau menerima saya? Dengan air mata yang tak berhenti mengalir, saya mencoba membuka Alkitab. Dan mata saya tertuju pada ayat ini. Saat saya membaca ayat ini, rasanya seperti ada secercah cahaya yang tembus dalam kegelapan hati saya. Kata-kata setia dan adil terasa begitu kuat. Saya sadar bahwa pengampunan itu bukan karena saya layak, melainkan karena karakter Tuhan yang setia dan adil. Ia tidak akan pernah ingkar janji. Malam itu, di kamar yang sepi, saya berlutut dan mengaku dosa-dosa saya satu persatu di hadapan Tuhan. Saya jujur tentang kebohongan saya. Saya jujur tentang penipuan yang saya lakukan. Saya jujur dengan gaya hidup yang salah. Saya tidak menyembunyikannya lagi. Saat selesai berdoa, tiba-tiba hati saya begitu sangat ringan. Seperti beban berat yang sudah lama saya pikul kini terangkat. Sejak saat itu hidup saya berubah. Saya tidak lagi bersembunyi di balik topeng. Saya memperbaiki hubungan yang rusak. Meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin saya rugikan. Dan kembali ke jalan yang benar. Saya tahu saya tidak sempurna dan mungkin akan jatuh lagi. Tapi saya memiliki janji ini. Jika saya mengaku, Ia akan mengampuni. Saudara terkasih, Yesus datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib. Kematiannya adalah korban penebus yang membayar lunas hukum atas dosa-dosa umat manusia termasuk saya. Teladan ini menunjukkan betapa seriusnya dosa di hadapan Allah dan betapa besarnya kasih Tuhan untuk memberikan solusi pengampunan yang dibutuhkan manusia. Tuhan Yesus berulang kali menunjukkan pengampunannya secara langsung kepada orang-orang yang berdosa. Misalnya saat Dia mengampuni wanita yang kedapatan berzina dalam Yohanes 8 ayat 1-11. Atau pemungut cukai bernama Zakeus di Lukas 19. Dalam setiap interaksi, Yesus tidak hanya mengampuni dosa-dosa mereka, tetapi juga memulihkan harga diri dan hubungan mereka dengan Tuhan. Yesus menjadi bukti hidup dan teladan dari pengampunan itu sendiri. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup yang memungkinkan kita bisa kembali kepada Allah. Saudara terkasih, apa ada beban atau rasa bersalah yang masih kita sembunyikan atau biarkan tanpa pengakuan di hadapan Allah? Apa yang membuat kita menjadi begitu takut untuk mengakuinya? 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, bukan hanya sekedar janji,
Itu adalah fondasi dari pemulihan. Ayat itu mengajarkan bahwa jalan kembali kepada Tuhan selalu terbuka lebar. Yang dibutuhkan hanyalah kejujuran hati untuk mengakui kesalahan kita. Dan dengan itu, kita akan disambut dengan pengampunan, penyucian yang sempurna. Kiranya Tuhan memberkati. Mari lagi sekali kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pengampunan-Mu sempurna. Dosa kami terdahulu, sekarang, bahkan yang akan datang, selesai di atas kayu salib. Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih kalau kami boleh menikmati Tuhan dalam hidup kami, mengalaminya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.